Munculnya Kerajaan Medang. Berdirinya dinasti Hindu yang baru di timur Jawa tak dapat dipisahkan dari kisah keruntuhan Kerajaan Mataram kuno. Mataram kuno sendiri sempat berkembang menjadi pusat peradaban Hindu-Buddha yang sangat besar, namun mengalami kemunduran karena dipicu oleh perseteruan anggota keluarga. Semuanya bermula sejak Samaratungga meninggal dunia. Istrinya yang bernama Dewi Tara memiliki anak Bala Putra Dewa. Bala Putra Dewa sebenarnya tidak terima atas kepemimpinan Rakai Pikatan sebagai Raja Mataram kuno. Bala Putra Dewa yang memang tidak berada di posisi bagus nekat menunjukkan sikap perlawanan kepada kepemimpinan Rakai Pikatan. Kontan saja Rakai Pikatan mengusir Bala Putra Dewa. Lelaki tersebut mencoba bertahan di dekat Candi Prambanan dengan mendirikan Candi Boko. Sayangnya, pertahanan tersebut tidak dapat bertahan lama. Keadaan memaksanya melarikan diri keluar Pulau Jawa. Ia memilih Pulau Sumatera sebagai tempat pelariannya. Pada waktunya nanti, Bala Putra Dewa malah menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya. Setelah merasa mempunyai kekuatan, Bala Putra Dewa mencoba membalaskan sakit hatinya dulu. Di masa pemerintahan sesudah dia, Balitung, Mataram kuno mengalami kemunduran. Serangan dari Kerajaan Sriwijaya semakin memperparah keadaan yang sebenarnya sudah keteteran dengan adanya bencana alam yang menimpa Kerajaan Mataram kuno. Bencana alam yang dimaksud salah satunya adalah meletusnya Gunung Merapi. Empu Daksa yang merasa keturunan asli Sanjaya mengudeta dia Balitung. Selanjutnya Mataram kuno semakin goyah dari dalam maupun luar. Mahapralaya yang memorak-porandakan istana Mataram kuno memaksa Empu Sindok yang saat itu berperan sebagai Rakyat Ai Hino memindahkan pusat kerajaan ke Jawa Timur. Diperkirakan kota tepatnya adalah Jombang dan Madiun. Kerajaan Mataram Hindu yang awalnya berpusat di Jawa Tengah itu hancur akibat letusan Gunung Merapi menurut teori Van Bemmelen. Teori yang dikemukakan oleh Reinhard Willem van Bemmelen, seorang ahli geologi Belanda, dalam bukunya berjudul The Geology of Indonesia pada tahun 1949. Van Bemmelen bahkan berani mengatakan bahwa letusan dahsyat pada tahun 1006 itulah yang juga mengubur Candi Borobudur yang berjarak sekitar 30 km arah barat Merapi. Kemungkinan besar karena faktor itulah kemudian Empu Sindok memindahkan ibu kota Medang dari Mataram menuju Taulang. Beberapa tahun kemudian ibu kota dipindahkan lagi ke Watugaluh. Kedua istana baru itu terletak di daerah Jombang, Jawa Timur yang sekarang. Namun selain faktor bencana alam, ada beberapa faktor yang membuat Empu Sindok memindahkan kekuasaannya ke Jawa Timur, antara lain sering terjadinya perebutan kekuasaan atau suksesi sehingga kewibawaan kerajaan berkurang atau hilang tuahnya. Lalu, Mataram kuno tidak memiliki pelabuhan sehingga sulit berhubungan dengan dunia luar. Terakhir, keselamatan kerajaan terancam oleh serangan Kerajaan Sriwijaya. Empu Sindok sendiri tidak hanya memindahkan istana Medang ke Jawa bagian timur, tetapi ia juga dianggap telah mendirikan dinasti baru bernama Wangsa Isyana. Istilah Isyana sendiri berasal dari nama Sri Isyana Wikrama Darmo Tunggadewa, yang tak lain adalah gelar Empu Sindok setelah menjadi Raja Medang pada kurun waktu 929 hingga 947 Masehi. Dinasti ini menganut agama Hindu aliran Siwa. Berdasarkan agama yang dianut, Empu Sindok diduga merupakan keturunan Sanjaya, pendiri Kerajaan Medang, di mana dalam banyak keterangan ahli sejarah mengemukakan bahwa Empu Sindok adalah cucu Empu Daksa yang memerintah sekitar tahun 910-an. Empu Daksa sendiri memperkenalkan pemakaian Sanjaya Warsa atau kalender Sanjaya untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah keturunan asli Sanjaya.
Dengan demikian, Empu Daksa dan Empu Sindok dapat disebut sebagai anggota Wangsa Sanjaya. Namun ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli sejarah, di mana ada ahli sejarah yang menolak keberadaan Wangsa Sanjaya dan Wangsa Isyana, antara lain yang diajukan oleh Profesor Purbo Caroko, Pusponegoro, dan Noto Sutanto. Menurut versi kedua ahli sejarah tersebut, dalam kerajaan Medang hanya ada satu dinasti saja, yaitu Wangsa Sailendra yang semula beragama Hindu. Kemudian muncul Wangsa Sailendra, terpecah dengan munculnya anggota yang beragama Buddha. Dengan kata lain, versi ini berpendapat bahwa Empu Sindok adalah anggota Wangsa Sailendra yang beragama Hindu Siwa dan yang memindahkan istana kerajaan Medang ke Jawa Timur. Terlepas dari kontroversi keberadaan dan asal-usul Empu Sindok, kerajaan Medang dengan pusat pemerintahan di Jawa Timur memang benar tak dapat disangkal menjadi cikal bakal panjang dari dinasti Hindu di Jawa Timur, di mana sebelumnya pusat dari kerajaan Hindu berada di Jawa Tengah. Pada masa awal perpindahannya, Empu Sindok yang bergelar Sri Maharaja Rakehino Sri Isana Wikrama Dharma Tunggadewa berusaha keras meletakkan fondasi awal guna memajukan kerajaannya. Usahanya antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah memajukan pertanian dan perdagangan, yaitu dengan mengeringkan daerah rawa-rawa untuk lahan pertanian. Lahan pertanian yang subur akan menjadi sumber kemakmuran bagi rakyatnya yang tentu saja membutuhkan sumber pangan yang memadai. Yang kedua adalah memajukan kehidupan beragama dengan pembangunan beberapa candi sebagai tempat pemujaan, seperti Candi Sanggariti dan Candi Gunung Gangsir. Yang ketiga adalah mengembangkan seni dan sastra di kalangan rakyatnya. Pada masa pemerintahan Empu Sindok ini pula ditulis buku suci agama Buddha aliran Tantrayana yang berjudul Sang Yang Kamahayanikan. Dan yang keempat adalah menjunjung martabat kaum wanita dan memberikan persamaan derajat bagi kaum wanita. Hal itu dibuktikan dengan ikut sertanya permaisurinya Sri Parameswari Sri Wardani dalam pemerintahan. Setelah wafatnya Empu Sindok yang tak mempunyai putra, digantikan oleh putrinya yang kemudian naik tahta dengan gelar Sri Isyana Tunggawijaya. Selanjutnya, Sri Isyana Tunggawijaya yang menikah dengan Lokapala, seorang bangsawan asal Bali, dan dikaruniai anak yang bernama Makuta Wangsa Wardana. Makuta Wangsa Wardana inilah yang kemudian meneruskan tongkat estafet kepemimpinan kerajaan dari tangan ibunya. Jalannya pemerintahan Makuta Wangsa Wardana tidak diketahui dengan pasti. Namanya hanya ditemukan dalam prasasti Pucangan dan dikenal sebagai kakek dari Airlangga. Prasasti Pucangan juga menyebut Makuta Wangsa Wardana memiliki putri bernama Mahendra Datta yang tak lain adalah ibu dari Airlangga. Dalam prasasti itu juga disebut adanya nama seorang raja bernama Dharma Wangsa, tetapi hubungannya dengan Makuta Wangsa Wardana tidak dijelaskan. Pada umumnya, para sejarawan sepakat menyebut Dharma Wangsa sebagai putra Makuta Wangsa Wardana. Teori ini diperkuat oleh prasasti Sirah Keting yang menyebut Dharma Wangsa sebagai anggota Wangsa Isyana. Jadi kesimpulannya, Makuta Wangsa Wardana memiliki dua orang anak, yaitu Mahendra Datta dan Dharma Wangsa. Mahendra Datta menjadi permaisuri Raja Udayana di Bali dan melahirkan Airlangga. Sementara itu, Dharma Wangsa menggantikan Makuta Wangsa Wardana sebagai Raja Kerajaan Medang pada tahun 991 Masehi. Selain prasasti Pucangan dan prasasti Sirah Keting, nama Dharma Wangsa juga ditemukan dalam naskah Mahabharata bahasa Jawa kuno pada bagian Wirata Parwa yang ditulis pada tanggal 14 Oktober 996 Masehi.